Jokowi tagih hutang Malaysia 100 miliar US dollar lewat Bank Dunia. Betul ke Malaysia banyak berhutang dengan Indonesia? Jawapannya mudah, ya. Jawapannya tak betul. Ya, 97.5% hutang negara adalah pinjaman dalam negara. Hanya 2.5% sahaja hutang negara adalah pinjaman luar. 2.5% ni pun adalah pinjaman dari pelbagai institusi dan pelabur asing seluruh dunia. Media Malaysia ya, media di mana mereka sangat mustahil untuk memberitakan berita-berita hoax ya. Indonesia berita-berita diedit itu banyak sekali. Dan herannya rakyat-rakyatnya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-share sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-share sebuah video. Inilah kebodohan para netizen kita ya, geng ya. Kenapa Ikinya bisa bilang begitu? Iya, karena konten-konten hoax itu selalu dipercaya ataupun dicerna oleh para netizen Konoha. Contohnya seperti Malaysia memiliki hutang kepada Indonesia itu sebesar 100 triliun lah, kayak gitu istilahnya ya, geng ya. Dan itu dipercaya oleh netizen kita kayak gitu, geng. Padahal konten itu diedit terus diupload di media sosial. Tapi bodohnya netizen kita itu selalu percaya hal seperti itu, geng, kayak gitu. Kalau di Malaysia, geng, konten-konten hoax itu segini ya, geng ya, tidak seperti di negara kita ya yang tercinta kayak itu, banyak sekali, terus banyak juga yang percaya. Nah, geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama, geng. Dan inilah pembuktian juga buat kalian para netizen Konoha biar tidak selalu percaya dengan konten-konten kebodohan ataupun konten-konten hoax kayak gitu ya. Let's go. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bagado. Oke, let's go. Jokowi tagih hutang Malaysia 100 miliar US dollar lewat Bank Dunia. Tahan hingga pulau demi lunasi utang negara. Nasib satu negara memang bisa naik turun. Sekarang berjaya, besok bisa jadi melarat. Di era 2000 sampai 2006, Malaysia mendapat julukan macan Asia Tenggara. Namun berbeda dengan sekarang. Negeri jiran tak ubahnya dengan macan kopong. Negeri jiran tak ubahnya dengan macan ompong yang kehilangan taring dan gigi tak berdaya. Pasalnya negara Malaysia dililit krisis ekonomi, sehingga negara tak mau harus membayar utang yang semakin menumpuk. Selama beberapa bulan terakhir mungkin banyak berita yang tersebar bahwa penduduknya melakukan segala cara untuk membantu negara, termasuk menggalang dana bersama. Pemerintah tentu tak tinggal diam demi makmurnya Malaysia. Perdana Menteri sampai melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pangkas gaji pejabat negara. Punya jabatan sebagai pejabat, tentu gaji yang diperoleh juga lebih besar. Oleh karenanya, PM Ismail membuat kebijakan bahwa gaji para menteri negara akan dipotong sebanyak 10%. Hal ini sudah diungkapkan sejak tahun lalu. Namun bagi mereka yang gajinya kecil, pemangkasan tidak akan diberlakukan. Persetujuan ini juga dialami oleh Raja Malaysia yang ikut menyepakati gaji dan tunjangannya dipotong sebanyak 10% hingga akhir masa jabatannya. Yang kedua, menerapkan sistem pajak yang berbeda. Melansir media Indonesia.com, sejak tahun lalu Malaysia punya rencana akan menerapkan skema pajak baru untuk mendongkrak penerimaan negara. Pun penjualan aset masuk dalam opsi pembayaran utang negara yang kian membengkak. Pajak akan diterapkan ini berbeda dari penjualan dan jasa, serta tidak akan memberatkan rakyat menurut PM Malaysia. Uang yang dihasilkan dari pajak akan digunakan untuk membantu pelunasan utang negara yang semakin banyak. Yang ketiga, rencana untuk menjual aset negara. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua masyarakat di dalam suatu negara, pasti berat sekali berada di posisi PM Malaysia. Ia harus putar otak bagaimana agar Malaysia kembali bangkit. Selain cara di atas, inisiatif lain adalah menjual aset negara.
dalam hal ini tanah dan pulau. Kami masih memiliki sejumlah aset lainnya, bahkan kami mungkin jika perlu menjual tanah milik pemerintah, ucap PM Malaysia kepada wartawan di gedung parlemen, melansir cnnindonesia.com. Tetapi dalam hal ini Mahathir tetap memastikan bahwa aset milik pemerintah yang akan dijual harus jatuh ke tangan orang Malaysia sendiri, bukan pihak asing ataupun pihak peminjam Indonesia. Tetapi dalam hal ini Mahathir tetap memastikan bahwa aset milik pemerintah yang akan dijual harus jatuh ke tangan orang Malaysia sendiri, bukan pihak asing ataupun pihak peminjam yaitu Indonesia. Jokowi Terus ya nih geng ya, seperti ini ya. Seakan-akan ya. Apa terbesar di baru-baru ini saya buat video pasal hutang keuangan isi Malaysia. Ini ramai Kasih yang paham tinggalkan nih komen sama yang Menteri bertanya, Keuangan Malaysia. Betul ke Malaysia banyak berhutang dengan Indonesia? Jawapannya mudah ya. Jawapannya tak betul. Ya, 97.5% hutang negara adalah pinjaman dalam negara. Hanya 2.5% sahaja hutang negara adalah pinjaman luar. 2.5% ni pun adalah pinjaman dari pelbagai institusi dan pelabur asing seluruh dunia. Dari Amerika Syarikat, Eropah, China, Jepun, Singapura dan banyak lagi. Jadi 2.5% pinjaman asing ini takkanlah Indonesia nak tapau semua. Ya, memang tak logik. Ya. Saya explain sikit cara kita meminjam, cara negara meminjam. Dia bukan macam kita nak pinjam duit member. Ya. Kita bangun tidur, call kawan. Mat, malam ni aku nak pergi dating. Pinjam RM50 boleh? Bukan macam tu ya. Salah satu cara kerajaan buat pinjaman adalah melalui terbitan bond. Lepas tu kita buat bidding atau auction. Ini baru logik. Ini macam lelong lah. Ini baru betul. Para pelabur akan bidding kadar pulangan atau yield serta jumlah yang ingin dilanggan. Pelabur yang bidding kadar pulangan yang paling rendah berserta jumlah yang paling tinggi akan dipilih. Mungkin saya bagi contoh ya. Katakan pelabur A offer 2% untuk 10 juta ringgit. Pelabur B pula offer 1% untuk 15 juta ringgit. Jadi mestilah kita pilih pelabur B sebab kita dapat jumlah yang lebih tinggi pada kadar yang lebih rendah. Ya, macam kita nak buat home loan. Kalau kita nak pinjam duit nak beli rumah baru, kita tanya bank A, bank A, berapa rate yang kita boleh dapat? Dan kita call pula bank B dan tanya berapa rate untuk bank B. Bank yang offer rate paling rendah, kita pilih untuk buat home loan. Ya, akhir kata, jarang sangatlah kerajaan nak pinjam direct dari negara lain macam kita nak pinjam duit daripada MAT tadi. Kalau nak pinjam, kita akan pinjam untuk mengikut proses bidding macam yang baru saya terangkan tadi. Dakwaan Malaysia banyak berhutang dengan negara jiran Indonesia adalah tidak betul. Media Malaysia media di mana mereka sangat mustahil untuk memberitakan berita-berita hoax ya. Jadi kepada rakyat-rakyat Indonesia yang ada dalam Malaysia ni dan ada di Indonesia sana ya, jangan termakanlah dengan berita-berita hoax dari Indonesia ya. Betul. Di Indonesia berita-berita diedit itu banyak sekali dan herannya rakyat-rakyatnya percaya. Ya, di Malaysia nih ya berita hoax itu sangat sedikit. Betul Kak. Ya. Budak-budak jadi kepada rakyat-rakyat Indonesia ya, tolonglah berpikir cerdas. Jangan disebabkan berita hoax ya, kalian membesar-besarkan berita itu. Suka ya dengan berita-berita palsu gitu ya. Tapi pada dasarnya, pada kenyataannya malah mempermalukan bangsa kita sendiri. Jadi ya kepada rakyat-rakyat Indonesia, terutama yang bekerja dalam Malaysia nih ya, tolong ya berpikiran cerdas. Jangan percaya dengan berita-berita hoax ya. Dan lihat fakta-fakta yang sebenarnya. Sampai kakaknya tadi heran geng, kenapa ya rakyat Indonesia terutamanya juga apalagi netizen Konoha ini sangat percaya dengan berita hoax ataupun berita yang tidak betul gitu ya, yang tidak masuk akal kayak gitu. Dan yang membuat ikinya heran, yang membuat ikinya pelik ya, yang membuat konten, yang ngedit seperti itu, gak ada kerjaan lain apa ya, kayak gitu. Itu pikirannya di mana itu?
ada kepalanya tapi tak ada pikirannya, atau ada kepalanya tapi isinya kosong kayak gitu ya. Kenapa sampai buat konten-konten hal seperti itu gitu ya? Itu konten-konten bohong, konten-konten hoax, konten-konten tipu daya. Kalau kayak gitu yang percaya kayak gitu budak-budak masih IQ di bawah rata-rata, kata dalam tempurung kayak gitu ya geng ya. Jadi kalau kita menanggapi sebuah konten, kita terna dulu ini kontennya gimana, betul atau tidak. Kita cari faktanya aja kayak gitu. Kita cari ulasannya dari ini betul atau tidak kayak gitu. Ternyata tidak betul, Mama lakukan sendiri. Yang edit pula, aduh, tak ada kontroversi, cuma diedit disambung kayak gini terus berbicara seenaknya jidat. Itu tadi yang buat konten pertamanya perempuan, wanita ya geng ya. Gak tahu dia sakit hati kenapa dengan Malaysia kok sampai bilang hal seperti itu kayak gitu ya geng ya. Jadi takutnya itu orang-orang yang tidak benci dengan Malaysia terus ikut benci kayak gitu karena tergiring opini dari berita-berita hoax ini geng kayak gitu. Jadi ya kakaknya tadi heran juga kenapa ya orang Indonesia gampang percaya dengan berita hoax. Sedangkan kalau kita mengutarakan fakta ataupun tentang apa yang membuat negara kita maju, tentang seri ekonomi ataupun kita mengkritik pemerintah, itu tidak percaya. Itu yang membuat ikinya pelik sekali ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja, dan itulah teguran ikinya buat para konten-konten kreator yang selalu membuat konten-konten hoax kayak gitu ya geng ya. Ikinya pamit undur diri dulu, bila tersirat kata silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.